Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Silalat World dari Departemen Teknik Geofisika dengan nomor NRP 50177241058 dari kelas B Komputasi Geofisika. Di sini saya akan kembali untuk menggunakan Python untuk mengkalkulasi data dari persoalan-persoalan yang ada dengan menggunakan metode numerik, yaitu salah satunya adalah metode bisection method ya, atau yang bisa disebut sebagai metode bagi dua, di mana metode ini merupakan salah satu metode dasar dari perhitungan numerik ya, di mana kita akan menemukan sih lebih tepatnya, tapi mendapatkan nilai akar-akar yang mendekati dengan hasil si akar polinomial ini, sehingga secara gambarannya itu kita akan membentuk sebuah grafik ya, jadi grafik ini akan berdekatan dan akan menemukan nilai dari nilai C, di mana nilai C itu merupakan nilai gradient. Nah, itu merupakan hasil nilai dari X tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, saat ini kita sudah ada di lab Jupyter ya. Kita sudah kembali lagi di sini dan kita langsung aja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan di sini ya. Di sini terdapat pertanyaan pertama, fx sama dengan x kali sin x min e pangkat x, fx sama dengan 1 min sin x, dan f sama dengan e pangkat x min 1. Karena di sini kita akan melakukan kalkulasi ya, jadi kita harus hal pertama yang kita harus lakukan itu adalah kita akan mengimport library math ya untuk melakukan kalkulasi seperti itu. Dan kemudian untuk kita menjawab pertanyaan ini, kita harus mendefinisikan fungsi terlebih dahulu, yaitu fungsi nomor 1 adalah fx sama dengan x kali sin x min e pangkat x. Sehingga kita akan seperti ini, definition dari si ini ya, dari si siapa soalnya, dan kita akan lakukan seperti ini. Nah, di sini terdapat dua fungsi baru ya, dimana fungsi def ini dia tuh berfungsi sebagai mendefinisikan suatu variabel, dan di sini kita akan mendefinisikan si variabelnya itu sebagai x bintang mat titik sin x min mat titik exp x. Dan juga kita akan di sini kita juga akan menggunakan return, atau return itu adalah fungsi untuk mengembalikan sebuah value. Kemudian kita akan mendefinisikan si bisectionnya seperti ini. Di sini kita akan mendefinisikan si bisection itu terdapat nilai A, B, dan toleransi, di mana A ini merupakan bagian atas dari parabola dan B itu merupakan bagian bawah dari parabola. Kemudian untuk kita menghasilkan data yang urut ya, urut dari 1 sampai sekian ke data numerik yang sekian, maka kita akan mendefinisikan I sebagai sama dengan 0. Kemudian kita juga akan menulis errornya, error sama dengan absolute B min A, atau error sama dengan absolute itu mutlak ya, mutlak dari hasil pengurangan dari titik B dan titik A ini. Kemudian kita akan mendefinisikan lagi menggunakan looping ya, bukan looping sih, kita masih menggunakan if sini. Kita akan buat seperti ini. Jadi jika fungsi dari A dikali dengan fungsi B lebih besar dari 0, ini kita programkan kan ya. Jadi kita akan memprogramkan kode ini, dimana kita harus menitikan titik A dan B itu jika mereka dikali itu mereka terus lebih dari 0, sehingga kalau misalkan dia memiliki nilai yang kurang dari 0, maka dia tidak akan bisa menemukan dari si akar atau akar-akar dari si fungsi ini ya.
Jadi maka dari itu kita akan memberikan lagi fungsi seperti ini. Nah, the root can be found. Yang sini can ya, can be found. Nah, the root can be found, please change A and B value, atau mohon ganti dari titik A dan B. Kemudian kita akan mulai untuk perhitungannya si looping data numerik ini ya. Pertama tentunya kita akan menggunakan di sini else terlebih dahulu. Else. Kemudian kita akan memberikan while error lebih besar daripada toleransi. Ini kita akan mendefinisikan sebagai syarat di mana kita akan bisa melakukan kalkulasi untuk mencari nilai C, di mana nilai C itu merupakan nilai tengah yang kita akan gunakan untuk menemukan nilai X. Jadi yang seperti tadi saya jelaskan, basis ini akan terus merimpit ya sampai dia menemukan nilai yang mendekati dengan nilai X ini. Maka nilai titik potong yang ada itu menjadikan dia sebagai nilai X. Maka kita akan definisikan menjadi seperti ini, while error lebih besar daripada toleransi. Kemudian dengan rumus gradien ya, dimana titik A, dimana C itu merupakan gradien ya, titik potong. Jadi kita bisa definisikan tanda kurung titik A tambah B dibagi 2. Dan juga ini untuk kita mendefinisikan I sama dengan 1 plus I itu sebagai data selanjutnya ya. Kemudian sini kita akan memberikan fungsi supaya dia bisa memunculkan data-data yang telah kita programkan sehingga hasil perhitungan itu muncul. Lalu kita akan lanjut ke mendefinisikan jika fungsi C itu sama dengan 0. Nah, jika fungsi C akan sama dengan 0, dia akan kembali ke C pertama. Oke. Maka kita akan definisikan seperti ini, return C. Dan berikutnya, karena ini akan sistem perhitungan yang berganti-gantian, dan jika misalkan fungsi A dikali dengan fungsi C lebih kecil pada 0, maka dia akan menghasilkan B sama dengan C. Dan juga apabila fungsi A ini sama dengan C, maksudnya apabila jika fungsi A dikali fungsi C lebih kecil daripada 0, maka B sama dengan C, atau A sama dengan C, dengan seterusnya. Jadi ini akan terus berganti-gantian ya. Ini di sini. Oke. Dan ini B sama dengan C, dan else A sama dengan C. Dan juga di sini kita akan setiap adanya function itu kita harus memberikan atau mengupdate error ya. Jadi di sini setiap program itu harus kita update errornya supaya hasilnya bisa muncul. Maka dia akan keluar seperti ini. Nah, dan yang terakhir return C. Nah, kemudian kita akan melakukan
memberikan dia pemrograman untuk memberikan hasil dari perhitungan data numerik ini ya. Ini kita buat seperti ini untuk memberikan gambaran tabel lah. Kemudian kita akan menentukan titik di mana titik dari yang kita dapatkan untuk mendapatkan nilai dari akar-akar ini adalah di angka min 1 sampai 0 dengan syarat bahwa perhitungan ini dihitung sampai komanya itu kurang lebih terdapat 7 ya. Dan kita akan buat tabel seperti ini. Dan yang terakhir kita akan membuat syarat lagi ya. Jika C tidak ada, maka kita akan menunjukkan bahwa akar itu tidak ada, maka kita akan definisikan seperti ini. Nah, dan kemudian untuk else-nya, jika kita menemukan akar-akarnya, maka the root of fx is round c,5 itu menunjukkan bahwa hasil dari data numerik ini dengan 5 nol angka di belakangnya. Kita coba shift enter. Oke, di sini masih ada yang salah ya. Kita coba lihat. Oh, ini harusnya terdapat di sini. Dan kita bisa di sini hasil dari kalkulasi data numerik ini menunjukkan bahwa dia itu terakhir terdapat di data numerik ke 15 ya, dimana dari akar dari persamaan fx sampai dengan x kali sin x min f pangkat x itu adalah mendekati di min 0,7271. Lalu kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu soal nomor 2. Oke, kita lanjut soal kedua ya. Karena ini kita sudah menemukan rumus-rumus kalkulasi yang ada, maka dengan itu kita hanya perlu untuk menggantikan dari definisi fungsi ini ya. Jadi di sini kan kita menggunakan fungsi dari yang pertama ya. Jadi kita tinggal copy paste saja dan kita akan menggantikannya dengan fungsi dari nomor 2 ini ya, soal nomor 2. Jadi kita langsung ganti saja, fungsinya akan menjadi seperti ini. Dan juga karena ini fungsinya berbeda ya, jadi otomatis titik parabolanya juga akan berbeda, dimana titik parabola ini kita akan tentukan titik A nya berada di 1 dan juga titik B nya berada di 10. Maka kita akan coba jalankan programnya. Dan kita lihat di sini ya, bahwa ditunjukkan bahwa akar-akar dari persamaan ini adalah 1,93,456. Kita rapiin sedikit. Oke. Dan maka dari itu mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Dan untuk soal yang terakhir kita langsung saja untuk melakukan kalkulasinya ya. Pertama kita copy dulu ini. Oke, kita masukkan ke sini. Di sini kita akan mengubah si definisi fungsinya dengan soal nomor 3, yaitu f sama dengan f pangkat x min 1, atau akan berubah menjadi seperti ini ya. Seperti ini. Nah, dan juga kita akan mengubah titik A dan titik B ya di angka min 1 dan 1. Ups. Nah, di sini jawabannya akar dari persamaan itu 0 ya, atau tidak terdefinisi. Maka dari itu sudah selesailah
jawaban-jawaban dari persoalan yang ada. Jangan lupa thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan informasi dan salah kata. Sekian dan terima kasih.